Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif tentang penerapan segitiga restitusi. Saya Ahmad Nur Hakim, SPDSD dari SD Negeri 2 Diengkulon, CGP Angkatan 11, Kabupaten Banjarnegara. Segitiga restitusi menurut Gosen, restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter lebih kuat. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahapan yang pertama, menstabilkan identitas, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Menggunakan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Dengan mengenali kebutuhan murid, akan memperbaiki hubungan dengan murid. Pada tahapan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, seorang siswa yang bernama Yumna kemarin dilaporkan tidak mengikuti pelajaran dikarenakan membolos sekolah ketika Bapak Ibu guru sedang melaksanakan rapat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk Mbak Yumna, pintunya ditutup. Silakan untuk Mbak Yumna tahu kenapa dipanggil ke sini? Tidak, Pak. Mbak Yumna tidak tahu kenapa dipanggil ke sini. Pak Guru kemarin mendapat laporan pada saat Pak Guru sedang ada rapat di ruang guru, Mbak Yumna membolos. Apakah itu benar? Iya, Pak. Lalu kamu bagaimana dan apa yang kamu lakukan? Saya pulang, Pak, melihat lomba gerak jalan. Baik, setiap orang pasti mempunyai kesalahan. Coba kamu pikirkan menonton lomba, apakah itu benar dan pasti membuat kamu senang ketika membolos. Saya merasa senang, Pak. Baiklah, Pak Guru mengerti jika kamu sangat senang ketika membolos sekolah karena bisa menonton lomba. Namun, apakah tindakan kamu itu benar? Salah, Pak. Saya sudah melanggar aturan dan membuat Bapak jadi cemas. Selain itu, saya juga membuat orang tua saya marah karena saya membolos. Memang Bapak merasa cemas kemarin pada saat ada siswa yang membolos. Kemudian di rumah pasti ketika orang tua tahu pasti akan sangat kecewa ketika tahu anaknya membolos. Tapi Pak Guru di sini ingin tahu alasan kenapa Mbak Yumna
kemarin membolos? Kemarin saya bosan di kelas, Pak, dan saya ingat bahwa kemarin saya mau nonton lomba gerak jalan. Jadi alasan Mbak Yuna membolos adalah pertama bosan di kelas, kemudian ingin menonton lomba gerak jalan. Sekarang Mbak Yuna sudah sadar atau belum? Apakah masih akan membolos lagi? Sudah, Pak, saya minta maaf. Saya tidak akan membolos lagi. Kedepannya bila Bapak sedang ada rapat atau kegiatan yang lain di luar kelas, apa yang akan kamu lakukan? Kemudian apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Saya akan tetap berada di kelas dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru yang lain. Baik, semoga dengan kesalahan ini mendapatkan pelajaran yang bermakna, pelajaran yang bisa membuat kita berubah menjadi baik dari hal-hal yang kecil. Semoga kamu bisa lebih sadar. Ya, Pak, terima kasih. Sampai-sampai kembali ke tempat duduk untuk mengikuti pelajaran. Kasus yang kedua, hari ini Novi terlambat lagi berangkat sekolah karena bangun tidur kesiangan. Sini Mas Novi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Maaf saya terlambat. Pak Guru tahu Mbak Novi terlambat. Ini kamu tahu kan sekolah masuknya jam berapa? 7.20. 7.20. Sekarang jam berapa? 7.45. 7.45. Jadi sekarang bagaimana ini Mbak Novi? Maaf saya tidur kemalaman jadi kami kesiangan. Mbak Novi tidur kemalaman sehingga menjadi bangun kesiangan. Setiap orang pasti punya kesalahan, kalau pun mau merubah atau tidak. Baiklah, menurut kamu keyakinan sekolah apa yang perlu ditingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain. Menghargai diri sendiri dan orang lain. Aku setuju dengan keyakinan keras kamu itu menghargai diri sendiri dan orang lain. Jadi apakah Mbak Novi meyakini keyakinan kelas yang telah disepakati? Ya, Pak, saya meyakininya. Mbak Novi meyakininya. Apakah Mbak Novi bersedia memperbaiki keterlambatan hari ini? Bersedia, Pak. Mbak Novi bersedia. Bagaimana kamu akan memperbaiki keterlambatan hari ini? Saya akan mencoba tidak tidur terlalu malam. Tidak tidur terlalu malam supaya bangun pagi. Selain itu, apalagi? Alarm, Pak. Setel alarm. Nah, Mbak Novi akan mulai menyetel alarm mulai kapan? Kapan langsung saya setel alarmnya? Berarti Mbak Novi akan setelah pulang sekolah akan menyetel alarm. Baik, jadi Mbak Novi akan menyetel alarm, kemudian tidur tidak terlalu malam supaya tidak terlambat berangkat sekolah karena bangun kesiangan. Ya, Pak. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga Mbak Novi bisa berubah atau merubah yang tadinya terlambat menjadi tidak terlambat. Silakan kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran. Terima kasih Mbak Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Azahira Yuna Al-Kamilah. Perkenalkan nama saya Novi Asriyanti. Kami berterima kasih kepada Pak Guru. Kami merasa senang diajak berdiskusi untuk menemukan solusi dari permasalahan atau kesalahan yang kami perbuat. Kami akan melaksanakan keyakinan
Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.